Hello, good morning my only baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Pratiwi, NPM 201400001, Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geografi Yordania. Yang pertama, profil negara Yordania. Yordania atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Jordan adalah sebuah negara monarki yang terletak di kawasan Timur Tengah benua Asia. Negara yang dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Secara astronomis berada di antara 29 derajat hingga 30 derajat lintang utara dan 34 derajat hingga 40 derajat bujur timur. Sebuah kerajaan di tepi barat negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, Irak di timur laut, dan di Suriah di bagian barat. Berbagi kekuasaan dengan Laut Mati. Salah satu-satunya pelabuhan Yordania adalah yang ujung Yordania di Teluk Aqaba, yang sebagiannya juga dikuasai oleh Israel, Mesir, dan Arab Saudi. Lebih dari separuh Yordania dipenuhi oleh gurun. Selain dari itu, yaitu hutan yang layak tanam. Yordania adalah salah satu sebutan dari bulan sabit subur, dan ibu kotanya berada di Amman. Baik, tadi Yordania pada peta dunia ya. Yordania pada peta dunia. Di sini bagian Yordania. Pembagian negara Yordania. Ini peta negara Yordania. Di sebelah timur ada Saudi Arabia, di sebelah utara ada Suriah, di sebelah timur laut ada Irak, dan di sebelah barat ada Israel. Ibu kota dari Yordania adalah Amman. Amman berada di sini. Yordania memiliki wilayah sebesar 89.324 km persegi dengan jumlah penduduknya sekitar 10.069 jiwa. Mayoritas penduduk Yordania adalah etnis Arab, yaitu sebanyak 97%. Sedangkan agama resmi Yordania adalah agama Islam dengan aliran Islam Sunni. Negara Yordania sebelumnya bernama Transjordania yang terlahir pada tanggal 15 Mei 1923. Amir Abdullah I mengubah Transjordania menjadi Jordania Al-Hamsyah dan diganti menjadi Yordania. Setelah negara tersebut dipimpin oleh Hussein, anak Amir Abdullah, Yordania adalah salah satu negara di Asia Barat dengan ibu kota Amman, sebelah utara dengan berbatasan dengan Suriah, timur laut di Irak. Di bagian timur ada Arab Saudi. Selanjutnya adalah fisiografi. Fisiografi dari negara Yordania ini adalah gurun pasir dengan tanah yang cukup subur, barat laut, lembah yang tersayat oleh es yang remuk berbentuk garis perbatasan dengan Suriah, dan dataran tinggi Golan. Sungai Yordan mengalir melalui sebuah lembah di daerah
Deposibor. Di sebelah timur jalan kereta api Hexas terdapat gurun yang melandai ke arah timur sampai ke Wadi Sirhat. Dataran tinggi memiliki iklim laut tengah dengan memiliki musim dingin yang sejuk dan musim panas yang hangat. Di daerah gurun, curah hujan rata-rata kurang dari 100 mm per tahun. Sedangkan pada flora dan fauna, saya ingin bertanya kepada kalian, apa itu flora dan apa itu fauna? Ya, flora itu adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Pada negara Yordania ini, hutan yang tidak lebat dengan pohon Pinus Aleppo, dengan pohon ek, dengan senantiasa sepanjang tahun dapat dijumpai di Saras dan Aljum pada daerah perbukitan di tepi daerah barat. Sebagian besar tumbuhan yang tumbuh di tanah Yordania yaitu seperti tumbuhan berduri. Tanah yang tumbuh di sebagian semak-semak berduri Sungai Yordan telah dibuka pada daerah perbukitan. Pada bagian barat telah dihuni dan dibudidayakan dalam waktu yang begitu lama sehingga tanaman alaminya tinggal sedikit. Selain itu, tumbuh dengan semak-semak berduri di Sungai Yordan. Dibudidayakan dengan bantuan irigasi. Jauh lebih ke timur terdapat tumbuhan yang tahan kering. Binatang liar hidup di Yordania, terutama di dataran tinggi. Contohnya yaitu anjing jakal, serigala, dan kambing ibex. Nah, di sini anjing ada beberapa jenis. Di sini ada wolf, ada coyote, ada fox, dan jakal. Nah, hewan yang hidup di Yordania itu adalah anjing jakal. Sedangkan serigala yang ditemui di Yordania adalah serigala yang menyukai dataran tinggi. Serta kambing ibex. Lebih dari 90 rakyat dari negara ini menganut agama Islam beraliran Sunni. Sedangkan pada bahasa resmi Yordania ini adalah bahasa Arab. Tetapi bahasa Inggris juga banyak digunakan oleh kalangan orang terpelajar, usahawan, dan pejabat pemerintah. Serta anak-anak diwajibkan belajar sekurang-kurangnya 12 tahun. Nah, pada masa pemerintahan, bentuk pemerintahan Yordania adalah monarki konstitusional. Kepala negara adalah raja dan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Sedangkan pada pemilihan administrasi Yordania ini terbagi menjadi 12 wilayah provinsi yang disebut dengan istilah kegubernuran. Nah, kalian tahu nggak nih apa aja itu kegubernuran dari Yordania? Di sini saya akan menyebutkannya ya. Yang pertama yaitu kegubernuran Aljon yang berada di ibu kota Ajlon. Yang kedua adalah kegubernuran Aqaba yang berada di Aqaba. Yang ketiga adalah kegubernuran Balka yang berada di Salt. Yang keempat adalah kegubernuran ibu kota yang berada di Amman. Tahu sendiri ya kalau
ibu kota dari Yordania adalah Amman. Kegubernuran Irbid yang berada di Irbid, Kegubernuran Jeras yang berada di ibu kota Jeras, Kegubernuran Kerak yang berada di Al-Karak, Kegubernuran Ma'an yang berada di Ma'an. Sudah berapa itu? Sudah 8 ya. 9. Kegubernuran Madaba yang berada di Madaba, Kegubernuran Mafraq yang berada di Mafraq, Kegubernuran Hafilah yang berada di Hafilah, dan Kegubernuran Darqa yang berada di Darqa. Nah, semboyan mereka yaitu Al-Amalah, artinya Allah, negara, serta raja-raja. Lagu kebangsaan mereka yaitu As-Salam, Al-Malaki, dan Al-Urduniyah. Bahasa resminya sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu bahasa Arab. Pemerintahannya itu konstitusional monarki. Luas dari negara Yordania ini totalnya adalah 89.394 km persegi. Populasinya perkiraan pada tahun 2014 yaitu 7.665.000, serta kepadatannya 76,1 per kilometer persegi. Sangat padat ya. Jadi begitulah kira-kira presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone.